Sahabat-sahabat Batam Oasis Center yang terkasih, salam jumpa kembali. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan seorang kudus yang hidup di abad-abad awal kekristenan. Beliau adalah Santo Antonius Abbas. Berikut ringkasan kisah hidup Santo Antonius Abbas atau biasa dikenal juga dengan sebutan Santo Antonius Agung atau Santo Antonius dari Mesir. Kisah ini kami ambil dan kami kembangkan dari situs infokatolik.id. Santo Antonius lahir pada tahun 251 di sebuah dusun kecil di Mesir. Ketika usianya 20 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia. Mereka mewariskan kepadanya harta warisan yang besar dan menghendaki agar ia bertanggung jawab atas hidup adik perempuannya. Sekitar 6 bulan kemudian, ia mendengar kutipan sabda Yesus dari kitab suci yang berbunyi seperti ini. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Ia kemudian menjual sebagian besar harta miliknya, menyisahkan sedikit saja cukup untuk menunjang hidup adiknya dan dirinya sendiri. Kemudian ia membagi-bagikan uangnya kepada mereka yang membutuhkannya. Antonius kemudian menitipkan adik perempuannya di sebuah biara perempuan dan memutuskan untuk hidup sebagai seorang pertapa. Ia memohon pada seorang pertapa senior untuk memberinya pelajaran hidup rohani. Antonius juga mengunjungi para pertapa lainnya agar ia dapat belajar kebajikan-kebajikan paling utama dalam diri setiap pertapa. Kemudian ia mulai hidupnya sendiri dalam doa dan tobat sendirian hanya dengan Tuhan saja. Ketika Antonius berusia 55 tahun, ia mendirikan sebuah biara guna menolong sesama yang lain. Banyak orang mendengar tentangnya dan mohon saran serta nasihatnya. Santo Antonius akan memberi mereka nasihat-nasihat praktis seperti ini. Setan takut pada kita ketika kita berdoa dan bermati raga. Setan juga takut ketika kita rendah hati dan lemah lembut. Terutama setan takut pada kita ketika kita sangat mencintai Yesus. Setan lari terbirit-birit ketika kita membuat tanda salib. Sahabat, Santo Antonius wafat setelah melewatkan hidup yang panjang dalam doa dan kesunyian. Usianya mencapai 105 tahun. Sahabat-sahabat yang terkasih, berikut beberapa informasi menarik sehubungan dengan kehidupan Santo Antonius Agung. Informasi yang pertama, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Pada suatu hari, dua filsuf Yunani datang kepada Santo Antonius. Mereka ingin mencobainya. Santo Antonius menjawab, "Jika saya datang kepadamu, maka saya akan mengikuti kamu. Namun karena kalian yang datang kepadaku, maka saya tegaskan bahwa saya adalah seorang Kristen." Dengan perkataan itu, mereka terkesan dan pergi meninggalkan Santo Antonius. Karena mereka melihat bahwa setan-setan pun takut kepada Santo Antonius. Sahabat yang terkasih, kutipan itu berasal dari karya Santo Athanasius yang menulis riwayat hidup Santo Antonius. Santo Athanasius menulis riwayat itu setelah Santo Antonius wafat. Karya tersebut diperkirakan sebagai referensi pertama tentang Santo Antonius. Berkat sumber itu, sekitar tahun 400, umat Kristiani sudah mengenal Santo Antonius sebagai pahlawan iman. Informasi yang kedua, pada saat Santo Antonius menjual semua harta warisannya, selain untuk mewujudkan kata-kata Yesus sendiri dalam kehidupannya, ia juga berniat untuk membela imannya akan Yesus dan bersedia menjadi seorang martir yang rela menumpahkan darahnya demi mempertahankan imannya akan Yesus. Ketika terjadi penindasan umat Kristiani pada masa pemerintahan Kaisar Maximus, Antonius mendengar bahwa umat dari Alexandria digiring dan dibantai. Antonius juga mau menderita demi Kristus melalui jalan kemartiran. Karena itu ia muncul di tengah mereka yang mau dibantai. Bahkan dengan terang-terangan, Antonius menjadi bapak pengakuan bagi mereka. Antonius berdiri tegak di hadapan pemimpin Romawi yang menindas orang Kristen saat itu. Ia berharap untuk ditangkap dan mengenakan mahkota kemartiran. Namun karena keberanian itu, pemimpin Romawi malah segan, takjub, dan tak berani menangkap Antonius. Informasi yang ketiga, Tuhan melepaskan Antonius dari jalan kemartiran agar menjadi teladan atau model atau guru askese bagi sesama Kristen yang lain.
Setelah periode penindasan, Antonius kembali dan menjadi martir dengan cara yang lain, yakni kemartiran karena usaha mengasah kemurnian batin dan nurani, serta perjuangan menghidupi dan mengaktualisasikan iman. Kita kenal dengan istilah kemartiran tanpa darah atau kemartiran putih. Antonius secara tegas mengatakan, saya ini seorang Kristen. Atau di lain kesempatan, ia juga mengatakan, saya adalah hamba Kristus. Nah, kedua kalimat pernyataan ini adalah ciri khas pengakuan iman para martir saat menghadapi penyiksaan. Sebagai wujud kemartiran putihnya, Antonius lalu memulai hidup asketis, yakni berdoa, berpuasa, dan berpantang. Semua itu ia lakukan untuk menjaga komitmen mengikuti Allah. Disiplin diri bertujuan untuk menolak segala kenikmatan badannya demi tujuan surgawi. Askese itu bertujuan untuk mengasah diri dan tubuh, untuk menjaga karakter tetap stabil dan menjaga kemurnian jiwa. Menurut Antonius, semua yang ada di dunia, walaupun semuanya itu dijual, maka tidak ada yang akan bisa menyamai kekayaan harta surgawi. Dibandingkan dengan kehidupan kekal, semua yang ada di dunia ini tidak berarti apa-apa. Maka meninggalkan segala kekayaan duniawi bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih mulia dan berharga. Jadi perjalanan dan perjuangan rohani menuju Tuhan adalah sebuah kemartiran baru atau kemartiran putih, di mana seseorang memperjuangkan, mempertahankan, dan menghidupi iman tanpa harus mencurahkan darah. Informasi yang keempat, setan terusik dengan cara itu. Setan mulai unjuk gigi dengan segala cara agar usaha Antonius menuju Tuhan melalui jalan kemartiran putih gagal. Lantas bagaimana cara setan agar tujuannya itu tercapai? Dari riwayat hidup Santo Antonius, kita jadi tahu ternyata usaha setan dan senjata utama setan untuk menggagalkan manusia menuju Allah adalah godaan. Godaan pertama yang dialami Antonius adalah ingatan masa lampau dan kekhawatiran masa depan. Antonius digoda mengenai masa di mana hartanya masih banyak, godaan material, dan godaan tentang nasib adik perempuannya, keluarga dan hubungan keluarga, dan betapa sulitnya hidup askese untuk kesempurnaan dan keutamaan. Sedangkan godaan yang paling menantang adalah kemurnian atau seksualitas. Setan terus terang kepada Antonius, ia mengatakan betapa banyak orang jatuh pada godaan di bawah perut, yang artinya seksualitas. Dari kisah Antonius, kita juga akhirnya mengetahui bahwa setan tidak membutuhkan usaha luar biasa untuk menjatuhkan manusia. Ia hanya mengarahkan manusia ke sesuatu yang sudah ada di hati manusia, yaitu nafsu dan keinginan tak teratur. Cara hidup Antonius yang asketis adalah cara paling ampuh untuk tidak jatuh pada nafsu daging dan jatuh pada keinginan yang tak teratur. Informasi yang kelima. Ternyata setelah gagal menggoda Santo Antonius dengan cara yang halus, setan kemudian menggoda dengan cara yang kasar. Dikisahkan, setan mulai membuat gaduh dan bahkan menyerang dengan kehadiran binatang-binatang ganas dan berbahaya seperti ular, serigala, dan auman singa. Bahkan setan tak segan menyerang Antonius secara fisik. Ini disebut sebagai penindasan setan atau oppression of the devil. Ada juga setan menggoda dengan cara yang bahkan nampak spiritual, seperti mengajak Antonius untuk bangun bermeditasi di luar jam yang ditentukan. Tujuannya agar fisiknya menjadi lemah dan bisa mengurangi kualitas usaha menuju Allah. Informasi yang keenam, Santo Antonius Abbas dalam lukisan selalu digambarkan dengan salib berbentuk T, babi, dan buku. Babi dan salib adalah simbol perangnya yang gagah berani dengan iblis. Salib adalah sarana kekuasaan yang tetap atas roh-roh jahat. Babi adalah simbol iblis itu sendiri. Sedangkan buku itu mengingatkan preferensinya untuk buku alam, bukan buku atau kata yang dicetak. Santo Antonius meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 356 sehingga gereja kemudian mengenang kesuciannya setiap tanggal 17 Januari. Ia juga dikenal sebagai Bapak Padang Gurun. Sahabat-sahabat yang terkasih, demikianlah beberapa informasi seputar Santo Antonius Abbas. Kiranya berguna untuk menambah wawasan iman kita. Dari Batam Oase Center Rumah Retret
SSCC, kami mengucapkan salam penuh kasih dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.